kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, Indonesia itu akan berubah jadi Suriah, akan jadi negara khilafah kan gitu. Jadi kita-kita yang beragama Kristen, kita-kita yang mungkin beragama non-Muslim itu harus ganti agama kan gitu. Apa nggak takut kalau itu terjadi, Kakak Santi? Enggak, jujur saya tidak takut. Karena saya melihat sosok Bapak Anies dari pertama kali ya, saya kenal beliau 2011 sampai saat ini sudah 2023 ya. Itu tanda-tanda itu tidak ada menurut saya ya. Yang pertama, ketika kita lihat beliau waktu menduduki jabatan sebagai Menteri Pendidikan, adakah beliau mencanangkan sebuah program atau sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan yang notabene agak mengarah ke yang tadi dirumorkan? Kan nggak ada. Kemudian yang kedua, ketika beliau maju pilkada gubernur dan beliau akhirnya terpilih menjadi gubernur, selama masa jabatan beliau adakah kebijakan-kebijakan ya dan sebagainya yang beliau keluarkan sebagai gubernur yang akhirnya harus terpaksa memaksa orang-orang yang seperti kita itu untuk beralih keyakinan? Kan nggak ada. Nggak ada. Terbukti kan? Nggak ada. Gitu kan? Justru malah beliau membangun lebih banyak gereja dibanding masjid kan gitu. Itu yang faktanya seperti itu. Dan bahkan beberapa gereja yang sudah 34 tahun, 40 tahun itu nggak bisa berdiri, IMB-nya nggak keluar, justru karena ada Pak Anies itu keluar IMB-nya. Dan keluarnya bukan karena dipaksa ya kan, tapi keluarnya karena ada dialog, ada musyawarah dengan warga kan gitu. Jadi beliau betul-betul menggunakan pendekatan yang sangat humanis. Beliau itu mengajak masyarakat untuk kita toleransi, kita betul-betul bersaudara dengan satu sama lain. Beliau tuh bahkan mengatakan, masa sih kita harus melarang saudara-saudara kita yang beragama Kristen untuk tidak beribadah? Mereka kan butuh juga beribadah. Masa kita doang? Ayo dong kita sama-sama punya empati, dan itu yang membuat gereja-gereja yang tadinya tidak bisa berdiri, nggak keluar izinnya, akhirnya keluar. Jadi sebetulnya memang problemnya tak kenal maka tak sayang ya Kakak Santi ya. Iya, Kalau betul. Kakak Santi kan, Kakak Santi udah ketemu beliau, udah tahu. Jadi segala berita miring tentang beliau ya nggak percaya kan gitu, karena memang buat orang yang sudah kenal beliau, itu sama sekali bukan Pak Anies kan begitu. Itu hanya sebuah framing dari orang-orang yang ketakutan kalau Pak Anies bakal jadi presiden kan begitu. Ya, betul. Saya sepakat dengan itu, dan juga selain yang tadi saya sampaikan, kita juga bisa melihat bahwa di beberapa tempat beliau di framing yang seperti tadi kita bincangkan, tetapi di luar, dunia luar begitu respect ya, dengan adanya banyak penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan, sehingga saya mau menyarankan sih, kalau memang ada rumors atau ada hoax kayak gitu, lebih baik kita cek and recheck dulu gitu kan, sebelum kita ikut menyebarkan hoax atau rumors tersebut, karena sekarang udah zaman digital kan, semuanya bisa kita searching. Tapi kita juga harus menjadi pengguna media sosial yang juga cerdas dan selektif, sehingga kita nggak langsung percaya kayak gitu kan. Saya sih menyarankan seperti itu sebagai warga negara yang baik. Kalau saya itu terus terang justru melihatnya memang ada upaya untuk mengadu domba kita, Kakak. Jadi sekarang ini seakan-akan memang Indonesia ini dibelah menjadi dua kan begitu. Yang kelompok pertama itu ya termasuk mereka yang non-Muslim, yang setiap hari selalu diterpa isu ada radikalisme, ada intoleransi, nanti Indonesia akan berubah menjadi Suriah, akan menjadi negara Islam. Jadi
kita itu hidup dengan ketakutan kan gitu. Kita hidup dengan kecemasan yang akhirnya tumbuh kebencian dengan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Jadi didorong yang istilahnya sekarang Islamofobia kan gitu loh. Jadi ketakutan terhadap agama Islam kan begitu. Orang-orang Muslim kan gitu. Sebaliknya saudara-saudara kita yang Muslim ini setiap hari juga diprovokasi. Cara berpakaiannya dihina-hina, cara beribadahnya juga diomongin, bahkan ulamanya, istri ulamanya juga di media sosial itu dihujat lah, diomongin, digosipin, dijelek-jelekin, yang akhirnya tadi kan juga membuat rasa jengah, rasa tidak nyaman, dan bisa menimbulkan rasa kebencian kan begitu. Akhirnya dua kelompok besar yang sama-sama saudara ini, satu bangsa satu tanah air ini, jadi seakan-akan bermusuhan kan begitu. Nah ini yang terjadi dan sepertinya Pak Anies ini adalah satu-satunya figur yang bisa menyatukan kita. Ya. Setuju nggak kakak Santi melihat itu? Setuju. Karena kalau yang lain kan sebetulnya sama aja dengan kondisi yang sekarang kan, nggak ada perubahan, dan itu yang terjadinya perbedaan tadi pada saat pemerintah yang sekarang ini kan, itu kenapa kita butuh perubahan. Iya. Gitu. Dan Pak Anies itu saya mau bilang beliau itu keren gitu. Keren dalam pengertian bisa saya jabarin ya Kak. Keren yang pertama itu beliau adalah keterwakilan orang-orang yang kreatif. Oke. Ya kan? Kemudian itu energik. Beliau juga mewakili kalangan-kalangan yang energik ngurusin Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke itu kita memerlukan orang yang energik gitu. Ya. Ya kan? Selain kreatif. Tetapi kalau hanya keren dan energik tanpa dibungkus dengan jiwa religius yang juga terwakilkan di sosok Bapak Anies ini, itu juga akhirnya nanti kreativitas dan energi yang dimiliki itu bisa digunakan untuk melukai atau menghancurkan orang lain, dan itu Pak Anies nggak mungkin. Tetapi selain kreatif, energik dan religius, Bapak Anies Rashid Baswedan itu juga nasionalis, ya kan? Okay. Jadi kalau kreatif, energik, religius, terus nggak nasionalis, ya nanti nganggapin yang kayak sekarang, rumor situ, saya paling benar, kamu nggak benar, atau kita yang paling benar, mereka yang salah. Nah, oleh karena itu, saya menganggap bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan ini orang Indonesia yang keren, yang kreatif, energik, religius, dan nasionalis. Oleh karena itu, bagi saya, nggak ada alasan untuk tidak memilih, untuk tidak mendukung seorang Bapak Anies Rashid Baswedan, gitu.